Teman-teman, hari ini saya akan berbicara mengenai arus kas atau cash flow ya. Jadi judulnya kenali arus kas Anda. Kesalahan selama ini orang menganggap jika memiliki penghasilan besar, memiliki rumah besar dan mobil itu artinya orang itu kaya. Ini tidak selalu benar. Yang benar adalah tergantung bagaimana arus kas kita, datangnya dari mana dan perginya kemana. Ini yang menentukan apakah kita ini tergolong orang miskin atau orang kaya. Ada 3 macam arus kas, teman-teman. Yang pertama arus kas orang miskin, yang kedua arus kas orang menengah, dan ketiga arus kas orang kaya. Jadi kalau kita ingin digolongkan sebagai orang kaya, kita harus memiliki arus kas orang kaya. Sekali lagi bukan besarnya penghasilan, tapi dari mana datangnya penghasilan tersebut. Nah, ini saya kasih contoh arus kas orang miskin. Jadi pemasukan datang dari pekerjaan, begitu ada penghasilan, habis untuk pengeluaran. Jadi untuk biaya makan, sewa, rumah, ya, pakaian, hiburan, kesenangan, dan kesehatan dan seterusnya. Jadi orang-orang miskin ini mereka tidak sempat memikirkan aset. Karena apa? Karena penghasilannya atau pemasukannya pas banget gitu. Kadang-kadang belum akhir bulan sudah habis itu uangnya. Nah, kalau kelas menengah ya arus kasnya seperti ini. Pemasukan datang dari pekerjaan atau dari usaha yang dia kerjakan sendiri, usaha kecil, bisnis kecil. Nah, pemasukannya tentu lebih besar daripada kelas miskin gitu. Tapi apa yang terjadi? Pemasukan itu digunakan untuk membeli liabilitas atau beban. Ya, contohnya membeli rumah, mobil, jalan-jalan, traveling, ya hutang kartu kredit untuk membeli barang-barang konsumtif, gadget, pakaian, tas, sepatu yang mewah, ya sehingga apa yang terjadi? Pengeluaran rutin setiap bulannya. Ya, jadi mengapa kelas menengah itu bergumul terus? Karena orang kelas menengah, mereka menggunakan penghasilan atau pemasukan untuk digunakan membeli liabilitas ya untuk lifestyle. Jadi makin besar penghasilannya, makin besar pula ya spendingnya. Ya, jadi kadang-kadang mereka memperbesar penghasilan dengan menambah pekerjaan, bekerja lembur, ya usaha sampingan. Tapi apa yang terjadi? Pemasukan naik, lihat liabilitasnya juga naik, lifestyle-nya naik. Yang tadinya cuman rumah kecil, ya karena penghasilannya naik, ganti rumah yang lebih besar. Ya mobilnya 1 tambah 2. Jadi pokoknya penghasilan tadi ya terus digunakan untuk meningkatkan liabilitas. Sebesar apapun penghasilannya, pengeluarannya juga ikut menyusul bertambah besar ya, sehingga apa yang terjadi ya kehidupannya seperti ember bocor, teman-teman ya. Jadi mereka tidak menginvestasikan penghasilan untuk aset. Jadi mereka tidak punya aset ya, kayak ember bocor ya, kerja terus sampai tua ya. Nah, ini ibarat seperti orang lari di treadmill, jadi menggos-menggos terus, bekerja untuk uang, jadi setelah pensiun masih mencari pekerjaan lagi, ya. Jadi contohnya kalau dulu pensiunan tentara dengan pangkat tinggi, ya akan diminta menjadi eksekutif perusahaan swasta, ya setelah lebih tua lagi kembali ke desa dan menjadi petani, ya pokoknya kerja terus, teman-teman, ya hidupnya terus untuk bekerja dan bekerja. Nah, sekarang bagaimana arus kas orang kaya? Penghasilan orang kaya itu tidak berasal dari pekerjaan, melainkan berasal dari aset. Ya, asetnya bisa berupa saham, ya, yang akhirnya mendapatkan dividen, mendapatkan bunga, ya, properti yang disewakan, ada uang sewa, lalu bisnis yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi orang kaya itu banyak memiliki bisnis yang memiliki sistem dan dikerjakan oleh para employee. Jadi walaupun ya orang kaya ini tidak bekerja, tidak ada di dalam perusahaannya, tapi perusahaannya terus dijalankan oleh para profesional dan orang kaya ini mendapatkan keuntungan ya. Begitu juga pemilik bisnis franchise ya, karena bisnis franchise yang sistemnya sudah teruji itu bisa membuka cabang dimanapun juga ya, keuntungannya makin lama makin besar. Begitu juga peternak ya. Mengapa orang kaya tambah kaya? Nah, biasanya teman-teman sebelum orang kaya itu menjadi kaya, dia memiliki pekerjaan. Nah, dari pekerjaan dia mendapatkan penghasilan. Nah, orang kaya ya mengencangkan ikat pinggang, pemasukannya diinvestasikan pada aset. Ya, jadi aset menghasilkan pemasukan, sekarang pemasukannya lebih besar lagi karena dari pekerjaan dan juga dari aset. Nah, pemasukan yang lebih besar
diinvestasikan di aset. Aset menghasilkan pemasukan, pemasukan diinvestasikan lagi di aset. Seperti itu berputar, teman-teman. Ya, jadi orang-orang kaya ini pasti melewati fase yang disebut dengan penundaan kenyamanan. Ya, mereka bisa menunda kenyamanan dengan menurunkan ya liabilitas, ya mengecilkan sehingga mengecilkan pengeluaran, ya menaikkan aset sehingga menaikkan pemasukan. Jadi ini yang membuat orang kaya bertambah kaya, teman-teman. Kebiasaan orang kaya, teman-teman, itu yang pertama mereka bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan. Jadi banyak orang mengatakan pada saya, Bu, bagaimana saya bisa membeli aset karena penghasilan saya masih kecil. Ya, nah orang kaya semuanya juga seperti itu. Awalnya penghasilannya kecil, tapi mereka bekerja dengan smart, ya, bekerja dengan giat sekali. Lalu menyisihkan penghasilannya 10-50% untuk diinvestasikan yang aman. Ya, jadi teman-teman hati-hati menginvestasikan. Jadi banyak orang salah menginvestasikan di investasi bodong sehingga akhirnya tertipu, uangnya habis ya. Tapi orang-orang kaya itu pandai, mereka membeli aset ya yang aman ya, dan tapi mereka terus bekerja keras untuk meningkatkan penghasilan. Jadi ingat tukang becak di Jawa Tengah ya. Jadi awalnya dia menyewa becak. Ya, akhirnya dia harus membayar uang sewa, lalu dia mengumpulkan uang, ya menyisihkan penghasilan, akhirnya dia bisa membeli becak sendiri. Nah, sekarang dia sudah tidak perlu membayar uang sewa. Dia terus narik becak, disisihkan terus ya, disisihkan untuk membeli aset, akhirnya dia bisa membeli satu becak yang lain. Nah, becak yang satu ini disewakan. Jadi dia sekarang mendapatkan dua sumber penghasilan, satu passive income dari becak yang disewakan dan dia masih tetap menarik. Nah ini luar biasa teman-teman. Jadi dia nggak berhenti menarik becak, maka dia tetap mendapatkan active income. Nah dikumpulkan lagi penghasilannya membeli becak yang ketiga. Nah sekarang ada dua becak yang disewakan, ada dua passive income tapi dia masih tetap juga menarik becak. Nah ini luar biasa sekali. Akhirnya singkat cerita tukang becak itu menjadi bos becak. Ya, teman-teman, jadi itu sebenarnya perjalanan orang kaya pun tadinya juga dari ya cara meningkatkan penghasilan dan menyisihkan penghasilan untuk membeli aset. Nah, kebiasaan orang kaya adalah dia bisa menunda kenyamanan. Jadi mereka punya uang tapi tidak digunakan untuk membeli barang konsumtif, tapi membeli barang yang produktif atau membeli aset. Ya, nah kebiasaan berikutnya adalah mereka mengumpulkan aset. Tidak hanya satu aset ya, jadi aset yang pertama menghasilkan penghasilan ya seperti tukang becak tadi ditambah dengan penghasilan pekerjaan, lalu dibelikan aset yang kedua, aset kedua menghasilkan penghasilan ya ditambahkan untuk membeli aset yang ketiga dan seterusnya sehingga penghasilan Anda akan makin besar dan makin besar seperti bola salju yang menggelinding, teman-teman. Nah, apabila passive income Anda telah menjadi lebih besar dan lebih besar lagi dan bisa membiayai hidup Anda sudah bisa memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ya, Anda punya banyak waktu untuk membantu orang lain, melakukan hobi atau kesenangan Anda yang tertunda kemarin, ya. Jadi Anda sudah aman karena lifestyle Anda, kehidupan Anda sudah ditopang dari penghasilan pasif. Nah teman-teman, silahkan mengenali arus kas Anda. Dari mana datangnya penghasilan Anda? Apakah Anda sudah memiliki aset atau angsa emas? Ya, jadi ambil keputusan untuk terus belajar dan bekerja dengan cerdas. Ya, tingkatkan nilai tambah dan miliki faktor kali. Baik teman-teman, sampai jumpa di puncak sukses.